aku tak bisa menjadi kekasihmu, kau tak akan mengerti. Namanya Ajo Kawir. Setelah merilis Prosesip pada tahun 2017, kemudian Aruna dan Lidahnya pada tahun 2018 yang memiliki pendekatan cerita lebih komersial jika dibandingkan dengan film-film lain yang berada dalam filmografinya, Edwin kembali duduk di kursi penyutradaraan untuk mengarahkan Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas yang naskah ceritanya diadaptasi dari novel berjudul sama garapan Eka Kurniawan. Meskipun cukup sukar membayangkan kompleksitas konflik dan karakter dalam balutan rangkaian metafora akan isu sosial politik pada masa rezim Orde Baru yang disampaikan melalui lini masa, cerita tak beraturan oleh Kurniawan dapat hidup di luar imajinasi para pembaca novelnya. Namun dengan pengarahannya yang lugas, Edwin tidak hanya mampu menaklukkan tatanan kompleksitas tersebut, Edwin juga dapat menghasilkan jalinan kisah romansa termanis yang pernah hadir dalam film garapannya. Dengan naskah cerita yang ditulis oleh Edwin bersama dengan Kurniawan, film yang dirilis secara internasional dengan judul Vincenzi is Mine, All Others Pay Cash ini memulai kisahnya dengan memperkenalkan sang karakter utama yaitu Ajo Kawir yang diperankan oleh Martino Liu, seorang pemuda yang memiliki disfungsi ereksi namun dikenal sebagai sosok petarung yang tangguh bagi lawan-lawannya. Suatu hari Ajo Kawir bertemu dengan seorang petarung perempuan bernama Iteng yang diperankan oleh Lydia Cheryl, yang merupakan kali ketiganya dirinya diarahkan oleh Edwin, yang tidak hanya mampu menyaingi kemampuan berkelahinya, namun juga dapat mencuri hati dan rasa cintanya. Menerima kenyataan bahwa kekasihnya tidak akan dapat memuaskan hasrat seksualnya, Iteng lantas menikahi Ajo Kawir. Pernikahan tersebut awalnya berlangsung manis. Sayang, godaan yang datang dari seorang preman yang juga teman lama dari Iteng, Budi Baik, yang diperankan oleh Reza Rahardian, kemudian menghancurkan hubungan tersebut. Nah teman-teman, berikut ini Aliswel akan mereview secara singkat mengenai film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Tak usah berlama-lama, berikut ini reviewnya. Disfungsi ereksi dalam alur pengisahan Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas jelas dimaksudkan hadir bukan hanya sebagai kisah salah satu konflik yang harus dihadapi ataupun diselesaikan oleh sang karakter utama. Film ini menempatkan masalah ketidakmampuan penis dalam mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk berhubungan seksual sebagai sindiran bagi sebuah tatanan sosial di mana gambaran kejantanan begitu diagungkan. Seperti yang digambarkan pada karakter Ajo Kawir yang demi menutupi kelemahan seksualnya lantas menempatkan dirinya sebagai sosok petarung yang siap menghadapi siapapun yang mau melawannya. Gambaran akurat akan sebuah konstruksi maskulinitas yang dangkal di mana kejantanan sesosok laki-laki hanya dipandang dari kemampuannya untuk menaklukkan lawan jenisnya atau keberhasilannya untuk menyakiti atau menyingkirkan para pesaingnya. Jangan kau bawa-bawa gadisku. Jika kau ingin berkelahi denganku, katakan saja kapan dan di mana. Kau tidak pernah tahu sesulit apa mengalahkan si Maya. Keberadaan penulis novel Seperti Dendam Harus Dibayar Tuntas yang berkolaborasi dengan Edwin dalam penulisan naskah cerita juga menjadi salah satu kunci sukses penuturan film. Film ini dengan cekatan menyiarkan berbagai bentuk kritik sosial dan politik yang dipaparkan oleh novel buatan Kurniawan dalam sejumlah plot ceritanya. Deskripsi akan berbagai arogansi kekuasaan serta tindakan represif dan otoriter yang dikenal menjadi ciri pemerintahan rezim Soeharto dihadirkan melalui karakterisasi sejumlah karakter dengan latar belakang militer yang hadir di lini masa pengisahan. Tentu saja sentuhan tangan Edwin pada pengarahan cerita memastikan kehadiran beberapa adegan dengan nuansa surrealis yang dalam Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas muncul ketika sosok jelita yang diperankan oleh Ratu Felisa merasuk ke badan penceritaan. Kehadiran sosok sensual tersebut memberikan bumbu mistis pada alur pengisahan film sekaligus dapat memainkan imajinasi penonton tentang siapa sosok tersebut sebenarnya. Apakah dia adalah jelmaan karakter Rona Merah, Jenar Maesa Ayu yang menjadi karakter krusial dalam sejarah hidup karakter Ajo Kawir, atau dirinya merupakan bayangan atau hantu dari masa lalu yang sedang mencoba menuntaskan dendam. Edwin tentu saja tidak akan memberikan jawaban pasti dan membiarkan penonton terbang dan menerka-nerka sendiri akan perjalanan cerita yang sedang berlangsung. Jo, burung mah apa kabar? Tahan. Mau sembuh. Meskipun dengan gempuran banyak tema cerita yang dihadirkan, jiwa penceritaan Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas tidak pernah bergeser dari hubungan romansa yang terjalin antara karakter Ajo Kawir dan Iteng.
Dimulai dari momen ketika alur pengisahan film ini mempertemukan keduanya. Edwin kemudian tidak pernah membiarkan hubungan yang terjalin antara kedua karakter meninggalkan layar. Bahkan ketika kedua karakter sedang berkelana di jalannya masing-masing. Ketika karakter Iteng berusaha memaafkan kesalahan dirinya dengan membalaskan dendam sang suami dari masa lampau, sementara karakter Ajo Kawir bertualang di jalur lintas Jawa Sumatera untuk berdamai dengan duka hatinya, kisah kasih keduanya menjadi energi yang mendorong maju pengisahan film. Kisah romansa tidak biasa yang mampu menjadi benteng cerita yang lembut dan menggugah di antara tema akan kekerasan dan pengkhianatan yang mengintarinya. Mungkin menjadi kisah romansa termanis yang pernah hadir dalam film garapan Edwin. Hangatnya percintaan antara karakter Ajo Kawir dan Iteng tentu dirasakan berkat chemistry yang sangat meyakinkan yang terbentuk antara Leo dan Cheryl. Penampilan keduanya membuat penonton dapat terhanyut dalam manis dan getir perjalanan cinta yang dialami kedua karakter yang mereka perankan. Penampilan Cheryl juga menjadi sorotan tersendiri bagi presentasi cerita film. Sebagai sosok Iteng yang tangguh dan tahu pasti akan apa yang diinginkannya, Cheryl menghidupkan karakter secara kuat dan memastikannya tidak akan lekang dari ingatan penonton dengan segera. Departemen akting juga menghadirkan kualitas penampilan solid. Sal Priadi dan Kevin Ardiola menjadi sosok pendamping yang menyenangkan bagi karakter Ajo Kawir yang diperankan Leo. Piet Pagau memberikan sentuhan misterius yang berkesan menyeramkan akan sosok Paman Gembul. Rahardian tentu saja membuktikan dirinya selalu siap untuk menjawab setiap tantangan peran yang diberikan kepadanya. Dan penampilan Felisa sebagai Jelita hadir terbatas namun begitu mencuri perhatian. Tapi apa yang akan kau lakukan terhadap laki-laki yang tak bisa ngajak? Aku akan mengawininya. Iteng, kamu belum kenalin Budi sama Ajo. Berbekal latar belakang waktu penceritaan yang terjadi di era 80-an, Edwin lantas mengemas seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas layaknya film-film aksi kelas B yang dimunculkan dari penuturan dialog. Detail akan tampilan tata busana, rias dan rambut hingga pemanfaatan efek visual yang sengaja tergarap kasar di beberapa bagian adegan film. Penggunaan kamera analog dan film seluloid 16mm yang dikendalikan oleh sinematografer Akiko Azizawa untuk menangkap adegan-adegan film juga semakin menenggelamkan penonton pada kesan otentik akan era 80-an yang dibawakan seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Paduan antara kehadiran teknis film dengan kemampuan Edwin untuk memberikan kontrol yang begitu lugas pada pergantian warna cerita dari aksi, romansa, misteri hingga komedi menjadikan 115 menit durasi pengisahan terasa sebagai pengalaman sinema yang begitu menghipnotis. Aku tak bisa menjadi kekasihmu. Kau tak akan mengerti. Nah teman-teman, itulah sedikit review mengenai film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Tuliskan pendapat teman-teman mengenai film ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini dan subscribe channel Alizwell. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Ia mungkin tak perlu duitmu, tapi ia pasti akan senang memiliki alasan untuk berkelahi.